Assalamualaikum warahmatullahi Recording wabarakatuh. in progress. Selamat malam, selamat datang di Love Circle pada malam hari ini. Topik kita adalah Ya Gofur. Al Ghafur, the All Forgiving. Jadi agenda pada malam hari ini, seperti biasa, kita akan buka dengan opening prayer. Kemudian akan ada text reading. Setelahnya kita akan bereksperimen, bereksplorasi, mengalami nama tersebut dengan invocation. Setelah invocation akan ada hening sekitar 2-3 menit, kemudian akan ada closing prayer, dan setelahnya ada sesi sharing yang sifatnya opsional. Baiklah teman-teman, silahkan mengambil posisi yang paling nyaman. Rasakan nafas yang keluar masuk lewat hidung. Dan kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana hutan? Ya Allah, ya Nur, ya Hak, ya Allah. Terangi dan bimbinglah kami dalam setiap tarikan nafas di tubuh kami. Ya Allah, ya Qawi. Berilah kami kekuatan untuk selalu mengingatmu, memahami segala petunjuk. Ya Allah yang maha mendengar, yang maha menjawab segala doa kami. Terima kasih ya Allah. Silahkan dilanjutkan dengan doa pribadi. Alhamdulillah. Al Ghafur, the All Forgiving. Al-Ghafur, yang maha pengampun. This name means to forgive all weaknesses and errors. Compassion lies in this name. When we find ourselves in situations of trial and sorrow, we should never see them as a punishment, but as a path. Nama ini berarti memaafkan segala kelemahan dan kesalahan. Kasih sayang ada dalam nama ini. Ketika kita sedang diuji dan dalam kesedihan, kita seharusnya tidak melihatnya sebagai hukuman, tetapi sebagai sebuah jalan. Al-Ghafur and Al-Ghafar both come from the root point fa-ra. Traditional translations of this quality include pardoner and all forgiving. The roots of Ghafur are similar to the earlier pathway Ghafar, burning away tension.
Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, keduanya berasal dari akar kata koin ro. Terjemahan tradisional dari kualitas ini termasuk pemaaf dan yang mengampuni segalanya. Akar kata Ghafur mirip dengan nama sebelumnya, Ghafar, yang membakar ketegangan. The main difference between Al-Ghafar and Al-Ghafur is that Al-Ghafur penetrates the deepest places in our heart where our greatest offense, our biggest slip, lies. Al-Ghafur goes to the worst thing ever done to us. Al-Ghafur touches this place deep in our heart. This divine forgiveness reaches that which we thought was unforgivable, inexcusable. Al-Ghafur is the one who forgives a specific given situation. Perbedaan utama antara Al-Ghaffar dan Al-Ghafur adalah bahwa Al-Ghafur menembus bagian yang terdalam di hati kita, di mana kesalahan terbesar dan kelalaian kita berada. Al-Ghafur menjangkau hal terburuk yang pernah dilakukan kepada kita. Al-Ghafur menyentuh tempat ini dalam hati kita. Pengampunan ilahi ini menjangkau hal-hal yang kita anggap tidak dapat diampuni, tidak dapat dibenarkan. Al-Ghafur adalah Dia yang mengampuni situasi dan kondisi tertentu. Al-Ghafur lifts the veils of shame and embeds us in love that comforts us, uniting our imperfection with our perfection, and thus bringing healing. Al-Ghafur mengangkat tirai rasa malu dan membenamkan kita dalam cinta yang menghibur. Menyatukan ketidakmampuan kita, ketidaksempurnaan kita dengan kesempurnaan kita, dan dengan demikian membawa penyembuhan. To wrong someone or to be treated badly provokes in us a similar state of darkness, and our heart is then enfolded in the gloom of separation. Menyakiti seseorang atau diperlakukan dengan buruk memicu diri kita dalam keadaan kegelapan yang serupa, dan hati kita kemudian terbungkus oleh kesuraman keterpisahan. The deeper, the stronger we have been hurt or have hurt others, the more difficult it is to come out of the vicious cycle. Pain fills our every thought, and we fail to widen our vision and raise ourselves to a more luminous level. Semakin dalam dan semakin besar luka yang kita alami atau yang kita lakukan melukai orang lain, semakin sulit untuk keluar dari lingkaran setan ini. Rasa sakit memenuhi setiap pikiran kita, dan kita gagal memperluas pandangan serta mengangkat diri kita ke tingkat yang lebih bercahaya. Al-Ghafur erases those shadows and rescues us from them, helping us to transform them with light. Consequences cannot be undone, but our perspective changes because our consciousness is no longer under the spell of this shadow. The divine gift of intuition can induce a transformation, and our spirit can become creative again. Al-Ghafur menghapus bayang-bayang itu dan menyelamatkan kita darinya, membantu kita untuk mengubahnya dengan cahaya. Konsekuensi tidak dapat diubah, tetapi perspektif kita bisa berubah, karena kesadaran kita tidak lagi terikat pada bayangan itu. Anugerah ilahi dari intuisi dapat memicu transformasi.
dan ruh kita bisa menjadi kreatif kembali. If you feel guilty and the guilt makes your heart heavy, repeat the name Yagofur 100 times after a meditation or a prayer. May you be forgiven for your errors, Allah willing. Al-Ghafur is the one who puts a veil over our mistakes and weaknesses. Jika Anda merasa bersalah dan rasa bersalah itu membuat hati Anda terasa berat, ulangi nama Yagofur sebanyak 100 kali setelah bermeditasi atau berdoa. Semoga kesalahan Anda diampuni. Insya Allah. Al-Ghafur adalah Dia yang menutupi kesalahan dan kelemahan kita. Carry the quality of forgiveness in your heart, for as you forgive, so you will be forgiven. At every stage of our life, we find ourselves confronted with various challenges or problems. They recur time and again until the solution matures within ourselves and we receive a hint of the next stage. So embed yourself into the thought that behind the hardest hand of the moment lies the softest hand of eternity, that behind the bitter medicine is the sweet hand of healing. Bawalah kualitas pengampunan dalam hatimu, karena seiring kamu mengampuni, kamu akan diampuni. Di setiap tahap kehidupan kita dihadapkan pada berbagai tantangan atau masalah. Masalah-masalah ini muncul berulang kali, hingga solusi matang dalam diri kita dan kita mendapat petunjuk untuk tahap selanjutnya. Jadi tanamkan dalam pikiranmu bahwa di balik tangan yang terkeras saat ini terdapat kelembutan tangan Sang Kekal. Bahwa di balik obat yang pahit terdapat tangan penyembuhan yang manis. The quality of forgiveness is like a soft, swathing cloak that protects your heart from hardening and separation. Kualitas pengampunan adalah seperti jubah lembut yang melindungi hatimu dari pengerasan dan perpisahan. The ability to forgive opens doors on the way to unity. Healing is always unity. Every sickness of the heart comes from the feeling of separation. Healing means to dissolve the illusion of separation. The nature of forgiveness and love is a unifying movement. The nature of sin is a movement that leads to separation. Kemampuan untuk memaafkan membuka pintu menuju penyatuan. Healing atau penyembuhan selalu berarti penyatuan. Setiap penyakit hati berasal dari perasaan keterpisahan. Healing berarti menghilangkan ilusi keterpisahan. Sifat pengampunan dan cinta adalah gerakan yang menyatukan. Sifat dosa adalah gerakan yang mengarah pada keterpisahan. All beings are perfect in their essence and their path on this earth. Indeed, the whole universe serves to help you on your unique path towards completion. Nothing that happens to you comes from the quality of punishment unless you experience and carry it as such in your heart. But this feeling leads to a veil, one more veil of illusion.
So be the daughter, the son of the moment. Be ready to die at every instant to the illusion of separation in order to be reborn in the connectedness, the unity of all things. Semua makhluk adalah sempurna dalam esensi dan jalannya di bumi ini. Sungguh, seluruh alam semesta berfungsi untuk membantumu di jalan unikmu menuju penyempurnaan. Tidak ada yang terjadi padamu yang bersifat hukuman, kecuali jika kamu merasakan dan membawa dalam hatimu sebagai hukuman. Namun, perasaan ini mengarah pada satu hijab ke ilusi hijab lainnya. Jadilah putra-putri dari momen saat ini. Siaplah untuk mati setiap saat dari ilusi keterpisahan agar dapat lahir kembali dalam keterhubungan, kesatuan, semua hal. To carry the quality Al-Ghafur means to open the eye of your heart and to see the greater interlinking of all events beyond the present moment. I can raise my head again because I have made space for forgiveness, because I can become connected again, step by step, and there will come a moment when I feel the dignity and the strength to love. Membawa kualitas Al-Ghafur berarti membuka mata hatimu dan melihat keterhubungan yang lebih besar dari semua peristiwa di luar momen saat ini. Saya bisa mengangkat kepala saya lagi karena saya telah memberikan ruang untuk pengampunan. Karena saya bisa terhubung kembali, langkah demi langkah. Dan akan tiba saatnya ketika saya merasakan martabat dan kekuatan untuk dicintai. To ask for forgiveness, to demean oneself in front of another human being, is the most touching gesture of growth. Al-Ghafur means to bow before one's own weaknesses, and with this inner bowing, to become a mirror for the outer bowing. Meminta maaf, menundukkan diri di depan orang lain adalah ungkapan pertumbuhan yang paling menyentuh. Al-Ghafur berarti membungkuk di depan kelemahan sendiri. Dan dengan sikap membungkuk ini, kita menjadi cermin untuk membungkuk di luar diri. Perhaps life is calling you right now to open your heart to the miraculous healing power of the One and to a wider, deeper insight into the situation that troubles you. How this forgiveness happens is as mysterious as the passage from one world to the next. At some point, we simply need to let the one being do the forgiving. A large part of this pathway is, Thy will be done. Mungkin hidup memanggilmu saat ini untuk membuka hatimu terhadap kekuatan healing yang ajaib dari Yang Esa, dan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan dalam tentang situasi yang mengganggumu. Bagaimanapun, pengampunan ini terjadi sama misteriusnya dengan peralihan dari satu dunia ke dunia berikutnya. Pada satu titik, kita hanya perlu membiarkan Yang Esa melakukan pengampunan. Sebagian besar dari jalan ini adalah terjadilah kehendakmu. Center again in the heart. Hold your hands up together before you
as though offering your heart to Allah to heal. Breathe with the atmosphere of this pathway. Or place one hand lightly over your chest and breathe with the sound Ya Ghafur. Call a circle of your inner self and invite the various feelings, sensations, and voices within you to wisdom's table. Ask who may be holding on to anything that they would like to release. Allow the light of the One Being to descend through you as a blessing of forgiveness. Bawa perhatian ke hati. Ulurkan kedua tanganmu dengan telapak tangan menghadap ke depan, seolah-olah menawarkan hatimu kepada Allah untuk disembuhkan. Rasakan nafasmu. Atau letakkan satu tanganmu dengan lembut di atas dada. Dan bernafaslah dengan suara Ya Ghafur. Panggil semua dirimu yang terdalam dan ajak berbagai perasaan, sensasi, dan suara di dalam dirimu ke meja kebijaksanaan. Tanyakan siapa yang mungkin masih memegang sesuatu yang ingin mereka lepaskan. Biarkan cahaya dari Yang Esa turun melalui dirimu sebagai berkah pengampunan. Hold me, O Allah, for I am ready to throw myself into the depths of my being with Al Ghafur. Peluklah aku, ya Allah. Aku siap untuk melemparkan keberadaan diriku ke dalam keberadaan Al Ghafur. Baik teman-teman semua. Sekarang kita akan mencoba melafazkan Ya Ghafur dengan segenap perasaan, dengan segenap pikiran, dan memberikan diri kita, membiarkan Ya Ghafur bekerja dalam hati kita yang terdalam. Silakan Kak Dina untuk intronya. Baik teman-teman, silahkan dengan duduk yang santai dan rileks. Bawa perhatian kita pada nafas kita. Pada setiap tarikan nafas, kita akan makin merasakan bagaimana nafas membantu kita terhubung ke dalam hati kita yang terdalam. Karena sesungguhnya nafas berasal dari kedalaman hati kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bukalah hati kami untuk Ya Ghafur, untuk pengampunan. Allah, 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 Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur,
Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Ghafur, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Ghafur, 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 Ya Allah, Ya Hayy, Ya Qayyum.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Terima kasih atas segalanya. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu. Maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kelalaian kami. Ya Allah, Ya Wadud, jadikan cintamu yang menguasai hati kami untuk selalu merasakan cintamu. Ya Allah, Ya Syafi, sumber kesembuhan. Pulihkan hati kami dari segala duka dan luka. Pulihkan jiwa, raga, dan segala yang ada dalam diri kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Salam. Lindungi kami dari kejahatan dan berilah kami kedamaian. Ya Allah, Ya Nur, Ya Hak. Perangi dan bimbinglah kami dalam setiap tarikan nafas di kehidupan ini. Ya Allah, Ya Qawi. Berilah kami kekuatan untuk selalu mengingat-Mu, memahami segala petunjuk. Mari kita baca dan kirimkan Al-Fatihah. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Untuk tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, intelek kita. Semua sisi diri kita. Baik yang terluka, terserak, hilang, maupun yang senantiasa ada. Di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. Mari kita baca dan kirimkan Al-Fatihah untuk semua yang hadir di sini, keluarga dan orang terkasih, sahabat dan kerabat. Mari kita baca dan kirimkan Al-Fatihah untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam kegelapan dan kesusahan, mereka yang berduka, mereka yang dalam peperangan, mereka yang tertindas, mereka yang membutuhkan, baik yang masih ada ataupun telah tiada. Mari kita baca dan kirimkan Al-Fatihah untuk semua makhluk, untuk alam semesta. Semoga Al-Fatihah ini membuka hati, membuka jalan, memberi harapan, membangkitkan semangat, memberikan kedamaian, menghadirkan cinta kasih yang selalu menemani dalam diri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Demikian teman-teman, rangkaian Love Circle kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Sekarang silakan bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing, monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mbak Evi dan Mbak Dina Sama-sama. selalu setia hadir dekat-dekat dengan Purnama ya. Begitulah. Alhamdulillah. Saya lagi di Jakarta, Mbak Oke. Evi dan Mbak Dina. Mungkin yang teman-teman di sini belum ada yang belum kenal. Saya tinggal di Bali. Saya selalu kagum dengan yang namanya momentum ya. Jadi sepertinya tuh gini, kok kayaknya Allah tahu aja. Pas ya. Melalui tangannya Mbak Dina dan Mbak Evi gitu. Jadi ada peristiwa dalam keluarga saya lebih kurang sekitar setahun yang lalu mulainya.
Tetapi benar-benar klimaksnya itu adalah 3 bulan yang lalu Oke. saat ayah saya meninggal tanggal 6 Juli. Kemudian jadi ini baru lebih kurang sekitar 100 hari ya. Saya Oke. sempat ke New Zealand 6 minggu. Bukan melarikan diri, tetapi memang benar-benar healing ya. Kalau orang suka bercanda healing gitu-gitu. Tapi this is really part of the journey of healing gitu. Jadi waktu saya sampai merinding waktu kemarin. Jadi 1 apa 2 hari yang lalu tiba-tiba saya mungkin connected gitu ya by the universe. Saya menghubungi Mbak Dina gitu. Saya tanya, saya ingat saya lihat yang bulan lalu saya kan miss karena saya ada di New Zealand bedanya 6 jam. So aku nggak bisa join gitu. Terus tiba-tiba pagi-pagi aku bilang, Mbak Dina boleh minta materinya gitu. Ternyata hari itu adalah Mbak Dina mau ngasih flyer untuk Popsicle. gitu. Saya sampai mikir gini, ini kok bisa kayak begini? Dan yang bikin merinding adalah pas saya baca gini, kok bisa tentang Al Ghafur? This is really what I need saat ini gitu loh. Ya. Jadi karena ayah saya sudah pas 100 hari dan saya dapat insight untuk menghentikan semua yang ada di hati saya gitu ya. Akhirnya this is the time gitu. Jadi untuk memaafkan, untuk segala macam. Jadi saya tadi waktu baca Al Ghafur tuh saya sambil berpikir dan merasa kali ya dari dalamnya. Maksudnya masih bertanya-tanya, kok bisa pas, ya Allah, kok bisa pas gitu. Thank you so much, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada Memang. yang, there's nothing coincidence gitu ya, kayaknya memang Ya. itulah meant to be gitu. Like, jadi kita gimana kita mau tidak bersyukur bahwa Allah tuh sangat sayang sama kita gitu lah. Tanpa saya meminta gitu kan, datang Mbak Evi dan Mbak Dina yang, ini loh saya kasih buat kamu. Ya. Thank you so much, alhamdulillah. Thank you Mbak sharingnya. Ada lagi yang mau di-sharing atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mana Kak Dina? Ya. Tampaknya Al Ghafur memberikan banyak hal pada diri kita bersama hari ini. Mungkin ini adalah momennya tepat untuk kembali merasakan limpahan cinta kasih Al Ghafur yang membawa kedamaian di hati kita. Ada satu yang menarik menurut saya di passage yang tadi dibacakan. Ketika disebutkan sesungguhnya tidak ada satupun yang terjadi pada dirimu yang merupakan hukuman. Kecuali kalau kita menganggap itu sebagai hukuman dan kita bawa di hati kita dengan beratnya. Wah, saya dihukum. Kira-kira gitu ya. Itu buat saya menarik banget sih. Itu membuka, seperti kata Kak Dina, membuka mata, membuka hati, membuka pikiran bahwa sebenarnya ya tidak ada sesuatu pun yang di semesta ini yang tidak dimaksudkan untuk membawa kita kepada sebuah completion. Jadi memang segala hal ditujukan untuk kebaikan kita sebenarnya, karena kita sadar. Walaupun kadang-kadang caranya quote-unquote yang nggak enak untuk kita yang sedang ada di posisi ini. Tapi ya bayangkan dia sang ilahi melakukannya dengan penuh cinta kasih sebenarnya. Saya kasih kamu ini ya, saya kasih kamu PR ini ya, gitu. Kurang lebih ya. Itu menurut Ini saya. PR-mu, terus kita yang ngomel. Kok gini sih PR-nya? Kok nggak enak sih ngerjain PR gitu ya. Sama kayak divaksin, kok nggak enak sih divaksin? Ya kayaknya lebih nggak enak kalau dapat hepatitis C gitu kan. Jadi divaksin aja dulu, gimana? Ya sudah. Oke, nggak ada lagi yang mau di-share atau ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita melanjutkan kontemplasi seorang diri. Untuk teman-teman yang kalau selesai dari sini ingin menjurnal, this is a good time. Kalau ingin take a piece of paper, keluarkan dan ungkapkan apa yang perlu diungkapkan. Tuliskan surat kepada Tuhan kalau memang diinginkan. Atau sekedar mengungkapkan aja apa yang ada di hati, yang related ke Ya Ghafur atau apapun. Karena Ya Ghafur akan memunculkan hal-hal yang
memang perlu keluar. Jadi silakan diekspresikan dan diresapi. Kita tutup secara resmi acara pada malam hari ini. Nanti kami kirimkan materi GoFur pada yang hadir. Terima kasih banyak teman-teman, alhamdulillah. Selamat beristirahat. Thank you so much for being here and enrich our space together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bless us all. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Evi, Kak Dina. Sama-sama. Kasih. Sama-sama. Pamit. Silakan. Silakan.